Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas movie dari Thailand yang berjudul Love You to Death. Movie ini menceritakan tentang seorang debt collector yang bernama Bo, diperankan oleh Bright Vachirawit, di mana dia ini merupakan debt collector yang sangat ditakuti oleh semua orang dan dia bisa bertindak hal-hal yang di luar ekspektasi, makanya dia ditakuti banget. Nah, jadi movie ini merupakan movie yang diadaptasi dari movie Cina yang berjudul Man in Love. Saya juga sudah pernah mereview sebelumnya. Nah, di sini si Bo ini kemudian tiba-tiba pingsan gitu ketika sedang menjenguk si cewek ini. Si cewek ini namanya Im. Jadi mereka ini terlibat cinta karena si Im ini ayahnya memiliki hutang dan kebetulan debt collectornya ini adalah si Bo. Nah, si Bo ini akhirnya jatuh cinta kepada si Im. Jadi ceritanya tuh mirip banget dengan Man in Love, cuma bedanya untuk signalnya itu scene-nya lebih banyak di Man in Love dan juga hospital scene-nya juga lebih banyak di Man in Love. Nah, movie ini itu lebih banyak ke kisah mereka, jadi kayak signalnya itu lebih sedikit daripada di Man in Love itu teman-teman. Nah, di sini ceweknya ini si Im baru tahu tentang penyakitnya si Bo, dan ternyata Bo ini sudah mengetahui tentang penyakitnya sejak keluar dari penjara gitu. Nah, jadi sama sih, dia tuh sama-sama masuk penjara karena sebuah kasus, dan akhirnya ketika keluar dari penjara mereka tahu kalau mereka memiliki sebuah penyakit, dan itu juga di kepalanya yang diakibatkan oleh trauma berulang. Ya karena gitu mereka ini biasanya menggunakan benda-benda yang cukup keras untuk dipukul ke kepalanya agar orang-orang yang mereka tagih itu takut gitu teman-teman. Nah, ini dokter menjelaskan kepada si Im tentang kondisinya si Bo ini. Nah, ini adalah beberapa momen ketika si Bo ini berkali-kali menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk melukai kepalanya sendiri gitu teman-teman. Nah, jadi ini momen pertemuan dia dengan si Im ini untuk di tahap-tahap awal. Jadi dia tuh menagih hutang kepada si Im, dan karena si Im ini gak mau untuk memberikannya gitu, dia akhirnya mengambil benda yang ada di sana, yaitu vas bunga, dan memukulkannya kepada kepalanya sampai kepalanya ini benar-benar terluka gitu teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa momen ketika kepala dia ini sering banget terluka gitu, dan dia hubungan dengan keluarganya itu juga tidak cukup baik gitu. Jadi dia tuh sering berantem dengan keluarganya, makanya kehidupan dia tuh sedikit amburadul gitu teman-teman. Ini Bo ini pasca menagih hutang biasanya selalu dipenuhi dengan luka-luka di bagian kepala dia, dan ini yang menyebabkan kepala dia ini mengalami trauma yang berulang gitu teman-teman. Ini adalah gangsternya, dan si Bo ini adalah pemimpinnya gitu. Nah, ini ceritanya sama, dia nantinya tuh akan bertaubat dan tidak mau menjadi debt collector lagi, sampai akhirnya uangnya si cewek ini dirampok gitu sama si bosnya dia yang pertama itu teman-teman. Dan nanti dia tuh masuk penjara, terus keluar dari penjara. Itu semuanya sama dengan Man in Love, cuma beda di ini aja, di momen sicknya dan momen hospital scene-nya itu lebih sedikit ini sih daripada yang Man in Love itu, dan juga kisahnya itu terlihat lebih tragis yang Man in Love daripada yang ini. Jadi setelah keluar dari penjara, misinya si Bo ini hanya ingin memberikan uang yang punyanya si cewek ini, punyanya si Im ini. Jadi itu adalah ambisi dia gitu. Jadi setelah dia mengembalikan uangnya, dia itu sudah merasa tidak memiliki hutang apapun, dan dia juga sudah bisa meninggalkan si Im ini gitu teman-teman. Makanya di sini dia tuh kekeh banget ingin mengembalikan uang itu kepada si Im. Sejak mengetahui tentang kondisinya si Bo ini, mereka kemudian membeli sebuah tanah di dekat pantai gitu, dan mereka membangun toko di sana. Nah, jadi awalnya si Im ini mau semua uang yang dia punya itu digunakan untuk pengobatan si Bo, namun Bo ini nggak mau, karena juga mengatakan bahwa kondisinya itu sudah
benar-benar tidak bisa disembuhkan gitu, makanya mereka memilih untuk membuka sebuah usaha. Jadi ini adalah momen-momen terakhirnya si Boy ini, dan dia itu sudah baikan dengan keluarganya dan teman-temannya, dia itu benar-benar support dia gitu. Endingnya sama dengan Man in Love, jadi si Boy ini nanti juga akan meninggal gitu, cuma lebih nyeseknya di Man in Love karena di sini scene-nya itu mereka hanya tidur berdua, terus tiba-tiba si Im itu ngomong namun si Bo sudah tidak menjawab gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku, terima kasih banyak, bye bye.